Dan siapa saja yang buat dakwah, Allah akan muliakan dia. Mohon maaf Pak, apabila ada seorang presiden yang buat dakwah, maka Allah akan muliakan presiden itu. Apabila ada seorang gubernur yang buat dakwah, ajak rakyatnya ke dalam syurga, maka Allah muliakan gubernur tadi. Apabila ada seorang wali kota, bupati yang buat dakwah, Allah muliakan mereka. Apabila ada seorang artis yang buat dakwah, Allah muliakan artis itu. Ada seorang pengusaha buat dakwah, Allah muliakan pengusaha itu. Ada seorang petani yang buat dakwah, Allah muliakan petani itu. Tapi apabila ada satu orang dai, dia tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, dia tak berdakwah lagi, Allah akan hinakan dia. Saya seniman, saya bilang sama Ustaz, GG, dengarlah ceramah saya tak ada berfatwa, saya tidak akan offside sama sekali. Kalau orang bertanya, Ustaz apa hukumnya ini, meskipun saya tahu, saya tak pernah jawab, karena saya memang tidak ada license untuk menjawab hukum fikih itu. Yang boleh jawab tuh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz lagi nih yang LCMA belakang Profesor Doktor Dari Sulaiman bukan Ustaz ya. Tapi saya bisa berdakwah, saya bisa mengislami orang kafir, ribu-ribu sudah beri syahadat. Ketemu orang syahadat, mudah saja. Dakwah itu adalah perintah Allah yang paling besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dakwah itu bukan mengajar, tapi mengajak. Pak, jauh itu bedanya mengajar dengan mengajak. Iya, jangan salah paham Pak ya. Mengajak itu ngomong, ayo coba semua jamaah, ayo, kurang keras, ayo. Itu dakwah Pak. Orang bisu aja bisa dakwah dengan bahasa isyaratnya. Ini biar mudah bapak-bapak memahami dakwah itu apa ya. Ada tukang bakso di luar masjid, lalu bapak bawa anak bapak umur 4 tahun 5 tahun, masih kecil. Udah waktunya sholat, udah azan, tapi dia masih di luar, masih lainnya orang bikin bakso. Lu bilang sama anaknya, dek, ini adik anak itu, panggil om itu ya, suruh sholat. Lalu anak kita yang umur 5 tahun 6 tahun kecil-kecil itu lari dia keluar. Lalu anak kita bilang, om, sholat om. Anak itu sudah buat dakwah. Karena tukang bakso ini sudah belasan tahun di Jakarta tak sholat, lupa cara wudhu. Gimana cara wudhu yang betul? Lalu dia tanya, dek sayang sini, gimana cara berwudhu yang betul ya? Anak kita ini kalau dia tak tahu cara berwudhu, dia akan bilang, tunggu om, nanti biar abi yang ajarkan. Mengajarkan berwudhu ini ta'lim, paham? Perlu ilmu. Tapi untuk berdakwah diperlukan keyakinan. Untuk berdakwah tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Ini saya luruskan Pak, banyak orang salah paham. Oh, artis tak boleh berdakwah, pelawak tak boleh berdakwah. Ada ceramah tuh saya dengar di YouTube Pak, tak boleh. Allah perintah kau larang, Allah yang perintah dakwah. Sampaikan walaupun satu ayat, Allah pun tak bagi tahu ayatnya apa, bebas mau sampaikan ayat apapun. Makanya para sahabat tak suka dengan kemewahan dunia. Yang kaya banyak, tapi yang hidup bermewah-mewahan tidak ada. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau itu benda-benda mewah masuk hati. Bapak dengar cerita Sayyidina Umar bin Khattab, hobi beliau apa? Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab punya hobi memakai baju yang bertambal-tambal. Itu hobinya. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab dengan khadimnya, dengan aspri beliau Sayyidina Aslam radhiyallahu an, berjalan dari Madinah pergi ke Palestina naik unta.
sekian lama perjalanan, ingin penyerahan Baitul Maqdis. Masya Allah. Syekh Islam sudah melihat ini raja nih Pak, ini presiden nih, nggak main-main nih Pak. Pas masuk di gerbang Palestina, entah di kota mana, saya Allah. Syekh Islam katakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau bajumu yang tambal-tambal itu ditukar dengan baju baru ini? Kita mau bersilaturahmi dengan pemimpin di sini, mau dakwah. Oh boleh juga, turunlah dari onta Pak, paskan baju tambal-tambal, pakai baju baru tadi, baju bagus. Lalu Sayyidina Umar naik lagi onta tadi. Setelah onta berjalan beberapa lama, tak baru berjalan, Sayyidina Umar pun katakan, wahai Aslam, kembalikan bajuku yang bertambal-tambal tadi. Kenapa? Hatiku berubah memakai baju bagus ini. Pak, antum tuh kalau naik mobil Alphard dengan naik angkot sama cara jalannya turunnya Pak, berarti aman Pak. Kadang Pak kalau naik mobil mewah itu Pak, jalannya slow motion Pak. Rasa-rasa dia yang paling ganteng di dunia. Betul nggak Pak? Kita ini lemah Pak. Tapi kalau mampu kita tak terkesan dengan mobil mewah. Antum punya mobil Velfire, Alphard, tiba-tiba orang pinjam, pakai aja. Kenapa pakai makhluk, pakai aja. Sewa berapa aja? Nggak usah sewa, pakai ya. Allah punya ini. Kayak gitu nggak apa-apa, punya 100 mobil Pak. Kurang banyak itu. Kau perlu bagi orang, kau buat kau satu ya. Ada banyak lagi mobilku, kau lagi satu. Bapak berapa rumah Pak? Ada 10 rumah. Kau nggak punya rumah, buat kamu satu, ini sertifikatnya. Itu mantap Pak. Buat apa nih? Rumah tapis, ini satu sertifikat. Tanah Bapak banyak, ada hektar-hektar. Perlu apa kamu? Pesantren, berapa hektar perlu? 3, ini sertifikat. Nah langsung, bawa. Hebat. Ini baru dikit harta Pak. Kayak dia orang paling kaya di dunia. Kayak dia yang punya itu semua. Mampu nggak kita Pak mengatakan ini punya Allah? Allah yang punya. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan surga. Allah telah membeli. Bayangkan hebatnya kalimat Allah Pak. Allah yang bagi, Allah yang punya. Kemudian Allah katakan aku beli ya, aku beli. Pada Allah tak perlu beli Pak. Allah boleh ambil kapan saja without permission, tanpa permisi. Tapi Allah memang maha baik Pak. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, tetap Allah setia menunggu kita pulang. Nabi Adam alaihissalam Pak, satu kesalahan yang dia buat, dibuang dia ke dunia. Ini umat, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah jadikan aku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad. Mereka buat kesalahan di dunia, dimasukkan ke surga. Aku buat kesalahan di surga, dibuang ke dunia. Aku bikin satu kesalahan, ya kata Nabi Adam, dipisahkan aku dengan istriku ratusan tahun. Menangis, tidak ada orang yang menangis sebanyak Nabi Adam menangis. Ini umat Rasulullah, umat akhir zaman, mereka buat kesalahan banyak, tak dipisahkan dengan anak istri. Aku bikin satu kesalahan, kata Nabi Adam, memakai baju. Allah hukum aku. Ditelanjangi Pak, diterbangkan pakaian Nabi Adam. Nabi Adam itu turun di India, ke Sri Lanka dulu, menyatu tuh Sri Lanka dengan India. Ibunda Hawa turun di Jeddah, di Arafah. Berjalan sekian jauh, menangis, menyesali dosanya. Ini umat akhir zaman, mereka bermaksiat bertelanjang. Kemudian Allah berikan siang harinya mereka berpakaian, tak dia apa-apain juga. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, Allah maha baik kepada kita Pak. Allah maha baik kepada ini umat yang terbaik Pak. Bapak coba wake up, angkat kepala semua, dengarkan baik-baik kalimat ini Pak. Allah sanjung kita, belum lagi buat kerja, Allah sudah katakan you are the best of umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua laki-laki dan wanita, ukhrijat linnas, khaira umat yang terbaik, the best of nation. Tidak ada lagi umat yang lebih baik daripada kalian.
ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat hebat. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Kenapa Allah puji kita sebagai khaira umat, umat yang terbaik? Nabi-nabi ingin menjadi kita. Nabi-nabi ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umat ini dikeluarkan, umat ini dibanggakan oleh Allah, diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Ya. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak meminta, kita tak berdoa, tapi Allah muliakan kita. Pak, kenapa kita dimuliakan? Apa karena ibadah bapak-bapak ini? Mohon maaf, bapak rajin ke masjid 5 waktu, haji setiap tahun, umrah 3 kali setahun, bayar zakat 100 miliar. Apa itu dimuliakan? Bukan gitu, Pak. Bukan karena bapak bangun masjid banyak-banyak, bangun pesantren, bukan karena itu kita dimuliakan. Kalau ibadah, tak mungkin kita mampu menandingi ibadahnya Bani Israel. Umurnya 1000 tahun. Kalau sujud, Pak, bukan hanya batunya, bukan hanya kepala saja yang bekas, batunya cekung, Pak. Kalau mereka berzikir, itu cahaya keluar dari mulut mereka, dari gua-gua tempat mereka berkhalwat, keluar cahaya. Kita umur singkat, tapi Allah katakan terbaik. Kenapa, Pak? Ini rahasianya. Allah sebetulnya telah jelaskan, bukan rahasia, Pak. Ukhrijat linnas, ini umat dikeluarkan, bukan disembunyikan. Dikeluarkan dari rahim ibu kita bagi manfaat seluruh manusia, dikeluarkan dari rumah kita ke rumah tetangga kita. Kita bukan umat yang lulu gue-gue, Pak. Ini umat ada kepedulian kepada orang lain, karena Nabi sudah tidak ada. Dikeluarkan dari negara kita ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, cuma untuk dakwah. Dan siapa saja yang buat dakwah, Allah akan muliakan dia. Mohon maaf, Pak, apabila ada seorang presiden yang buat dakwah, maka Allah akan muliakan presiden itu. Apabila ada seorang gubernur yang buat dakwah, ajak rakyatnya ke dalam surga, maka Allah muliakan gubernur tadi. Apabila ada seorang wali kota, bupati yang buat dakwah, Allah muliakan mereka. Apabila ada seorang artis yang buat dakwah, Allah muliakan artis itu. Ada seorang pengusaha buat dakwah, Allah muliakan pengusaha itu. Ada seorang petani yang buat dakwah, Allah muliakan petani itu. Tapi apabila ada satu orang dai, dia tinggalkan dakwah untuk jadi presiden, dia tak berdakwah lagi, Allah akan hinakan dia. Dia tinggalkan dakwah untuk jadi gubernur, Allah hinakan dia. Dia tinggalkan dakwah untuk jadi artis, Allah hinakan dia. Ini dakwah kendaraan nabi-nabi menuju Allah. Dakwah adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Orang dakwah ini bekerja dengan Allah, Pak. Bukan tuh mencari fulus, Pak. Allahu Akbar. Hari ini orang pikir dakwah itu sebuah profesi. Bukan. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Saya seniman. Saya bilang sama Ustaz, dengarlah ceramah saya tak ada berfatwa. Saya tidak akan offside sama sekali. Kalau orang bertanya, Ustaz apa hukumnya ini? Meskipun saya tahu, saya tak pernah jawab. Karena saya memang tidak ada license untuk menjawab hukum fikih itu. Yang boleh jawab tuh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz lagi nih yang LCMA belakang Profesor Doktor. Dari Sulaiman bukan Ustaz, ya. Tapi saya bisa berdakwah. Saya bisa mengislami orang kafir, ribu-ribu sudah beri syahadat. Ketemu orang syahadat, mudah saja. Ya. Dakwah itu adalah perintah Allah yang paling besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dakwah itu bukan mengajar, tapi mengajak. Pak, jauh itu bedanya mengajar dengan mengajak, Pak. Iya. Jangan salah paham, Pak, ya.
Mengajak itu ngomong, ayo coba semua jamaah, ayo, kurang keras, ayo. Nah itu dakwah Pak. Orang bisu aja bisa dakwah dengan bahasa isyaratnya. Ini biar mudah bapak-bapak memahami dakwah itu apa ya. Ada tukang bakso di luar masjid, lalu bapak bawa anak bapak umur 4 tahun 5 tahun, masih kecil. Udah waktunya sholat, udah azan, tapi dia masih di luar, masih lain orang bikin bakso. Lu bilang sama anaknya, dek, ini adik anaknya, panggil om itu ya, suruh sholat. Lalu anak kita yang umur 5 tahun 6 tahun kecil-kecil itu lari dia keluar. Lalu anak kita bilang, om, sholat om. Anak itu sudah buat dakwah. Karena tukang bakso ini sudah belasan tahun di Jakarta tak sholat, lupa cara wudhu Pak. Gimana cara wudhu yang betul? Tahu dia tanya, dek sayang sini, gimana cara berwudhu yang betul ya? Anak kita ini kalau dia tak tahu cara berwudhu, dia akan bilang, tunggu om, nanti biar abi yang ngajarkan. Mengajarkan berwudhu ini ta'lim, paham? Perlu ilmu. Tapi untuk berdakwah diperlukan keyakinan. Untuk berdakwah tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Ini saya luruskan Pak. Banyak orang salah paham. Oh, artis tak boleh berdakwah, pelawak tak boleh berdakwah. Ada ceramah tuh saya dengar di YouTube Pak. Tak boleh. Allah perintah kau larang. Allah yang perintah dakwah. Sampaikan walaupun satu ayat, Allah pun tak bagi tahu ayatnya apa, bebas mau sampaikan ayat apapun. Al-Fatihah itu 7 ayat ayahanda, abangku. Sudah disampaikan Al-Fatihah. Al-Ikhlas 4 ayat, sudah sampaikan belum? Pernah nggak? Mohon maaf, kita udah puluhan tahun hidup di dunia, sudah berapa orang kafir yang kita Islamkan? Kita ajak masuk Islam. Kan mengajak saja, dia emang nggak mau nggak ada masalah Pak. Nggak ada pemaksaan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kau masuk Islam ya? Nggak mau bang? Oh ya udah, nggak mau ya udah ya. Kata Sayyidina Umar kan setelah ngajak orang masuk Islam, ya Umar aku sudah punya agama, jangan kau ajak. Di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan, ya Allah, saksikan olehmu ya Allah, Umar sudah mengajak dia tapi dia tak mau. Kita bebas Pak. Paham, dakwah itu mengajak bukan mengajar. Mengajar perlu ustaz. Kalau mengajar saya turun Pak, duduk bersimpu di bawah Pak. Kalau urusan ta'lim wa ta'lum saya akan duduk sebagai seorang murid. Tapi urusan dakwah jangan larang saya dakwah Pak. Mau ke pedalaman oke, naik gunung oke, ke Amerika oke, Eropa oke, kemana-mana silakan. Ayo, diskotik mana yang mau diketuk, kita datangi rumahnya. Orang siapa yang mau didatangi Pak? Tidak ada masalah, no interest. Tidak boleh meminta upah. Mendatangi manusia bukan didatang dan membesarkan Allah Ta'ala saja, itu dakwah. Tidak boleh membesarkan diri kita. Bapakku, pamanku, abangku, kakekku hebat, tidak ada. Allah yang hebat, tak ada yang hebat. Kawanku kaya, tidak ada yang kaya. Allah yang punya harta temanmu itu. La ilaha illallah, itu dakwah. Dan kita semua harus buat dakwah. 2 saja Pak. Yang pertama dakwah di dalam kampung kita sendiri. Yang kedua dakwah keluar kampung, tak boleh dipilih salah satu. Mohon maaf Pak ya, saya ini spesialis dalam kampung nih. Pokoknya saya spesialis kota wisata saja Pak. Ini tanggung jawab saya kota wisata nih. Cilengsi saya nggak ikut-ikut. Ini umat hadirin mulia, Allah perintah dakwah ukhrijat linnas. Seandainya di bulan ada manusia, harus berpikir bagaimana mengirimkan dakwah ke bulan.